Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dery, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Desi. Iya, alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Bu Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Saya juga senang mendengar kalau Ibu juga dalam keadaan sehat. Bu, tapi kok saya perhatikan kira-kira Ibu hari ini kok nggak bersemangat ya seperti biasanya? Kalau boleh tahu, kira-kira Ibu lagi ada masalah apa, Bu? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah Bu, ada waktu untuk Bu Dery dan jangan sungkan, Ibu juga tidak mengganggu Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Sebelumnya, jadi begini loh, Bu. Beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, karena saya juga tidak tenang. Jadi, apa yang kira-kira bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang Ibu ingin dapatkan tidak? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Hmm, saya berharap ya semoga dengan pembicaraan kita ini nanti Bu, kita bisa mendapatkan suatu solusi pemecahan masalah Ibu ya. Jadi sebenarnya apa sih permasalahan yang Ibu hadapi? Bisakah Ibu ceritakan kepada saya? Ya, begini loh Bu, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Nah, kalau boleh tahu bagaimana bisa itu Bu? Lalu kira-kira apa sih yang membuat Ibu merasa atau mendapat teguran seperti itu? Kalau menurut saya sih Bu ya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius seperti apa itu Bu? Itu loh Bu, ibu pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Terus proses kegiatan pembelajaran yang bagaimana itu, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga bisa dikritik seperti itu, Bu? Sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya sama Ibu. Nah, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi loh Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, kalau boleh tahu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran tersebut? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Nah, sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output nih. Nah, menurut Ibu bagaimana hasilnya jika Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber tersebut? Seperti yang kita ketahui ya, Bu, bahwa karakter dan profil belajar anak itu kan beragam dan belajarnya juga pun berbeda. Sehingga gimana hasil outputnya, Bu? Oh iya ya Bu, betul juga ya Bu. Ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal.
Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi kalau boleh tahu setelah Ibu bercerita nih, sekarang bagaimana sih perasaan Ibu? Iya, terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Nah, lalu kira-kira apa sih yang masih membuat Ibu itu masih sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan nih Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Nah, karena Ibu itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu malah memberi argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolahnya Ibu. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur Bapak Kepala Sekolah atau tidak ya, Bu? Jadi nih kalau menurut saya ya Bu, untuk masalah ini itu Ibu bisa merefleksi atau mempersiapkan diri Ibu terlebih dahulu. Nah, jika nantinya misalkan Ibu dipanggil ataupun ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Dan saya juga yakin nih, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif. Sehingga hal-hal tersebut bisa menambah semangat Ibu dalam mengajar lagi. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Iya, amin. Jadi selanjutnya nih, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa sih rencana Ibu selanjutnya? Saya berniat menemui kepala sekolah dan untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana itu sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui ibu pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar ke depannya. Saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada ibu pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Iya, terus Bu, kemudian bagaimana sih dengan kegiatan mengajar Ibu selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk berbagai salah satu sebagai sumber belajar dalam mengajar dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena si murid sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Waduh, itu sangat luar biasa sekali, Bu. Langkah-langkah penyelesaian sudah Ibu ambil, itu sudah sangat bagus. Nah, sejauh ini saya sangat setuju dengan ide Ibu itu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur, saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Iya, Bu, saya juga bersyukur, saya merasa senang. Pada akhirnya Ibu itu sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi ya, kemudian komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Kira-kira ada batasan waktunya nggak, Bu? Ya, baik, Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan kerjakan dan laksanakan. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks. Secepatnya, saya juga akan menghadap kepala
kepada kepala sekolah dan insya Allah besok saya akan pergi menemui ibu pengawas. Nah, iya Bu, itu bagus. Nah, selanjutnya kira-kira dukungan apa sih yang kira-kira Ibu butuhkan nih untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang luar biasa sekali, Bu. Bahwa semoga semua masalah Ibu itu dapat terselesaikan dengan baik ya, Bu. Dan Ibu bisa bekerja kembali dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya Bu, amin, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya Bu, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, tentunya Bu, amin. Allahumma amin. Iya Bu, sama-sama. Saya juga merasa senang saya bisa membantu Ibu, Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu dan menemukan solusi yang tepat. Iya, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Baik Bu, wassalamualaikum Bu. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, lanjut yang kedua ya. Oke. Itu dulu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dery. Apa kabarnya Ibu hari ini? Kok sepertinya ada yang sedang dipikirkan? Ibu kelihatan sedang tidak bersemangat dan murung. Iya Bu, kalau kabar sih saya alhamdulillah sehat ya Bu. Nah, kok Ibu tahu sih kalau saya lagi murung itu terpancar ya Bu dari aura itu muka saya. Ini loh Bu, saya itu lagi memikirkan siswa-siswa saya tuh wah udah kelas 4 tapi masih ada juga yang belum lancar membaca Bu. Iya Bu, Bu, semoga obrolan kita hari ini membawa manfaat dan membawa ide segar buat kedepannya ya Bu. Bu Desi, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari obrolan hari ini? Saya ingin, Bu, mendapatkan suatu ide pembelajaran yang baru untuk mengatasi permasalahan pembelajaran saya di kelas. Nah, permasalahannya itu sekitar masih ada tuh 6 siswa saya yang belum lancar membaca atau sekitar 20% dari jumlah siswa saya, Bu. Nah, jumlah siswa saya kan di kelas ada 32 orang itu, Bu. Nah, jadi melalui coaching ini saya harap saya mendapatkan suatu ide baru untuk mengatasi masalah pembelajaran saya tadi, Bu. Baiklah Bu, Ibu tadi menginginkan ide pembelajaran yang baru. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan, pembelajaran yang Ibu inginkan itu yang seperti apa, Bu? Iya Bu, saya itu menginginkan suatu pembelajaran itu yang bisa meningkatkan kemampuan membaca anak. Nah, sehingga harapan saya itu siswa-siswa saya di kelas yang tadinya belum lancar membaca, bisa lancar membaca. Yang tadinya jika dipresentasikan itu masih ada 20% lagi siswa yang belum lancar membaca, saya berharap itu semuanya bisa menjadi 100% Bu. Lalu Bu, apa indikator membaca Ibu untuk dapat meningkatkan kemampuan membaca tersebut? Indikator saya Bu, itu saya sangat mengharapkan semua siswa saya itu termotivasi untuk terus membaca. Dan dengan mereka itu termotivasi, mereka itu akan mempunyai kemauan Bu untuk terus membaca dan belajar membaca. Sehingga saya mengharap siswa itu bisa lancar membacanya Bu.
Oh, begitu ya, Bu. Jadi indikator Ibu tadi membuat anak-anak termotivasi untuk belajar membaca, sehingga kemampuan membacanya bisa lancar ya, Bu. Bentar, bentar, maaf. Iya Bu, nggak apa-apa. Bu, bisa diulangi lagi nggak? Gimana Bu? Bisa diulangi lagi nggak? Maksudnya? Nggak apa-apa Bu, Ibu terusin aja, kan kita nggak tahu juga kalau kita lagi nggak enak badan. Lanjutin aja Bu percakapan kita tadi kan saya sampai ini loh Bu, indikator saya itu tadi kan saya mengharapkan semua siswa saya tadi kan termotivasi untuk terus membaca. Nah, dengan mereka termotivasi itu tuh mereka ada kemauan untuk terus membaca dan belajar membaca. Sehingga mereka itu bisa belajar atau bisa membacanya dengan lancar Bu. Oh iya, heeh. Sekali lagi maaf ya Bu ya, kadang saya itu kalau apa namanya, berbicara terlalu lama itu kadang tenggorokannya kering, terus kadang batuk. Baiklah Bu, Iya, Bu, kita lanjut nggak aja ya Bu apa-apa, ya. Bu, nggak apa-apa. Iya. Jadi tadi kan indikator sudah ini kan ya Bu, sudah Ibu sebutkan Heeh, tadi. Nah, jadi indikatornya untuk membuat anak-anak termotivasi untuk belajar iya. membaca sehingga kemampuan bacanya bisa lancar ya, Bu. Jadi terus lalu berhubungan dengan hal tersebut, jika diskalakan antara 1 sampai 10 itu, jika 10 itu sudah mencapai tujuan pembelajaran dan jika 0 berarti belum mencapai tujuan. Nah, kira-kira Ibu sudah mencapai di angka yang keberapa, Bu? Nah, jika diskalakan ya, Bu, kalau menurut saya tuh sekarang masih berada di angka 6, Bu. Nah, menurut Ibu di angka 6 itu, pembelajaran yang seperti apa tuh? Bisa Ibu menjelaskannya? Nah, kalau menurut saya ya Bu, di angka 6 itu sebelumnya kan saya sudah melaksanakan asesmen diagnostik tuh untuk tentang gaya belajar siswa dan minat siswa. Nah, setelah saya melakukan asesmen diagnostik, saya juga membuat catatan tentang hasil asesmen tersebut. Nah, dari hasil asesmen tersebut itu menyatakan bahwa 6 orang siswa tadi belum lancar membacanya. Nah, setelah saya mendapat catatan tersebut, selanjutnya saya memberikan pendampingan individu kepada siswa saya tadi. Kemudian saya juga memberikan waktu khusus kepada anak tersebut. Selain itu juga di kelas saya menerapkan tutor sebaya, Bu. Yang mana jika siswa yang sudah lancar membaca, saya harapkan dia bisa mendampingi siswa yang belum lancar membaca. Namun dari pembelajaran tersebut, Bu, saya itu belum membuat sebuah modul ajar atau modul baca yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa saya, Bu. Nah, itu suatu pembelajaran yang sudah bagus, Bu. Sangat luar biasa. Nah, sekarang Ibu ingin meningkatkan ke angka berapa kemampuan membaca siswa Ibu untuk beberapa minggu ke depan? Nah, untuk beberapa minggu ke depan itu, Bu, saya ingin meningkatkan ke angka 8. Nah, di angka 8 ini sepertinya sudah cukup bagus, Bu. Oh, menurut Ibu angka 8 itu sudah bagus yang seperti apa sih, Bu? Nah, di angka 8 ini nantinya saya akan menyiapkan sebuah modul baca, yang modul baca tersebut akan mengakomodir minat anak dan saya juga akan melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak tersebut. Wah, ide bagus sekali, Bu. Luar biasa dan keren. Iya, terima kasih, Bu. Selanjutnya, apa yang harus Ibu lakukan untuk mempersiapkan pembelajaran seperti yang Ibu ceritakan tadi? Nah, yang harus saya lakukan tuh Bu, yang pertama itu saya akan membuat modul baca terlebih dahulu. Nah, yang mana modul baca ini tadi akan berisi atau memuat minat belajar anak. Misalnya nanti di kelas saya ada anak yang hobinya main sepak bola. Nah, maka dalam modul baca tersebut nanti saya akan membuat cerita ataupun artikel yang berisi tentang sepak bola. Misalnya ada artikel tentang Lionel Messi, atau artikel tentang Ronaldo itu kan salah satu ya idola sepak bola anak-anak nih Bu.
Nah, selanjutnya juga saya akan membuat suatu variasi dalam pembelajaran nih, seperti saya akan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang menarik, seperti metode game ataupun metode bermain peran, saling berkolaborasi dengan teman, atau mungkin juga saya akan melakukan pembelajaran outdoor, Bu. Masya Allah, keren sekali rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan. Nah, Bu, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana tersebut? Insya Allah saya akan secepatnya Bu melaksanakan rencana tersebut. Nah kan yang pertama tuh saya akan mencari referensi terlebih dahulu ya Bu ya. Saya akan mencari referensi dan video-video cara belajar membaca yang menarik dan menyenangkan. Nah setelah itu saya juga akan menyesuaikan dengan catatan-catatan saya tadi saat saya telah melaksanakan asesmen diagnostik. Oke, selanjutnya kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk melakukan itu? Nah, saya Bu akan meminta bantuan dari rekan sejawat saya ya Bu di kelas. Kebetulan itu rekan sejawat saya namanya Ibu Dewi itu dia merupakan jurusan atau guru bahasa Indonesia. Nah, nanti saya akan meminta Ibu Dewi dan berkolaborasi dengan Ibu Dewi untuk membuat modul baca bersama. Tepat, Bu. Meminta bantuan guru bahasa Indonesia adalah keputusan yang tepat. Nah, Bu, kira-kira kapan Ibu bisa menyelesaikan modul baca tersebut? Hmm. Insya Allah Bu, saya akan menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu ya Bu. Nah, yang pertama kan saya akan mencari referensi terlebih dahulu tentang modul-modul baca, tentang teks-teks yang sesuai dengan minat anak. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan Bu Dewi untuk menyusunnya. Setelah itu, setelah kita selesai menyusunnya, kemudian akan saya perbanyak dan akan saya bawa ke percetakan, Bu. Ya, Ibu Desi, kira-kira bagaimana kita bisa mengetahui progres obrolan kita hari ini? Nah, iya Bu, ini sebenarnya kita harus janjian lagi ya Bu ya, untuk melakukan obrolan lagi yang lebih mendalam tuh kira-kira setelah saya menyelesaikan modul baca ini ya Bu. Baik, Bu. Saya juga sudah merasa tidak sabar lagi untuk melihat progres dan hasil pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Selanjutnya, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita mengobrol dan melakukan coaching hari ini? Aduh Bu, alhamdulillah banget Bu, saya itu sudah merasa lega, plong dan semua unek-unek saya dan hambatan-hambatan saya dalam pembelajaran itu telah saya curhatkan kepada Ibu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia meng-coaching saya hari ini. Iya, alhamdulillah. Ya, sama-sama ya, Bu. Semoga dengan obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat Ibu dan saya sendiri. Sampai jumpa lagi pada obrolan yang selanjutnya ya, Bu. Iya Bu, amin. Sampai juga lagi ya Bu, sampai jumpa bertemu lagi pada obrolan-obrolan selanjutnya setelah saya menyelesaikan modul baca ya Bu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai.